Hai, welcome back to my YouTube channel. Bareng lagi sama aku Rara Safira ke channel YouTube aku yang kadang jelas dan kadang nggak jelas. Hari ini aku nggak mau ngebahas apa-apa, tapi aku mau memperkenalkan ke kalian sama buku pertama aku yang aku tulis di tahun 2020, yaitu judulnya Seseorang di Pertengahan Tahun. Nah, jadi penampakan bukunya itu kayak gini. Jadi buku ini buku pertama yang aku tulis di tahun 2020. Jadi sedikit informasi kalau misalkan buku ini itu tentang perasaan aku buat seseorang di tahun 2020. Mungkin buat sebagian kalian itu nggak penting, tapi buat kalian yang ngerasain kegalauan yang sama aku, kalian bakalan ngerasain kalau misalkan kalian itu nggak galau sendirian. Ternyata masih banyak orang di luar sana yang merasakan hal yang sama. Jadi buat kalian yang pengen tahu, baca aja langsung ya. Aku bakalan nerangin sedikit di sini karena banyak banget yang pengen, Kak, itu bukunya tentang apa sih? Tolong kasih tahu sedikit gitu. Dan di channel ini aku bakalan ngasih tahu sedikit tentang buku ini. Oke? Nah, oke, aku bakalan mulai bedah buku ini dari pertama. Nah, pertama itu bakalan ada daftar isi. Jadi di daftar isi ini kalian bakalan nemuin judul-judul yang aku tulis. Jadi dari judul-judul ini adalah seperti Dear Diary aku. Jadi dimana Dear Diary itu tuh bukan tentang kejadiannya, tapi tentang bagaimana sih apa yang aku rasain. Nah, apa yang aku ceritain di sini itu benar-benar pure dari hati. Jadi kayak benar-benar pada saat aku lagi galau, aku nulis buku ini. Terus ya begitulah perasaan aku kalau misalkan aku lagi sayang sama orang lain. Mungkin kalau misalkan kalian merasakan hal yang sama dan kejadiannya juga sama seperti aku, mungkin kalian bakal ngerasa, oh ternyata aku di dunia ini bukan orang yang sendirian yang galau. Ternyata ada juga orang lain yang ngegalauin orang lain, gak cuma kamu doang gitu. Tapi sebenarnya kegalauan itu bakalan hilang sendiri gitu. Cuman waktu aja mungkin ya, dan pendewasaan diri. Jadi kalau misalkan kalian lagi sedih, please baca banget buku ini. Kalian bakalan nemuin benar-benar yang mendalami kegalauan kalian dan gimana caranya untuk lebih baik lagi di kedepannya. Jadi buku ini bukan tentang hal-hal yang pelajaran, ilmu yang bagus-bagus. Ini nih tentang perasaan. Untuk orang yang sudah menginspirasi aku buat nulis buku ini, terima kasih banyak. Dia itu adalah seseorang yang aku temuin di tahun 2020. Dan mungkin aku nggak penting buat dia, tapi dia penting banget buat aku. Sampai akhirnya buku ini jadi dan dipublish. Waktu aku nulis buku ini itu rasanya tuh campur aduk. Kadang senang, kadang sedih, kadang berharap. Tapi yang aku pelajarin dari buku ini adalah jangan pernah berharap lebih untuk sesuatu hal yang belum tentu mau gitu. Untuk seseorang yang ada di buku ini mungkin dia baca, dan untuk orang-orang yang tersinggung, marah, dan merasa kalau misalkan tulisan ini tuh terlalu berlebihan perasaannya, aku minta maaf karena aku nggak bermaksud apa-apa. Aku cuman pengen membuat karyaku sendiri dan mengenang apa ya, ternyata aku pernah setulus itu menyayangi seseorang, dan memorinya itu bukan dikenang lewat lukisan atau lewat foto atau lewat apapun, tapi ini adalah kenangan yang bisa aku baca ulang-ulang dan orang lain juga bisa membacanya gitu. Jadi kayak aku pengen aja nyiptain karya aku sendiri tentang apa yang aku rasain di usia muda aku untuk seseorang yang ya kalau dibilang aku bodoh banget ya nggak apa-apa gitu. Itu wajar karena umur aku juga belum terlalu dewasa mungkin. Terus yang kedua juga kalau dibilang bodoh banget ya, sekarang kalau misalkan orang ngomongin soal perasaan, kalau udah sayang ya emang bodoh gitu. Mungkin waktu itu perasaan sama logika aku lagi nggak seimbang, jadi aku lebih ningkatin perasaannya daripada logikanya. Tapi buat sekarang
ya udahlah, jalanin aja apa yang ada. Terus ternyata hidup itu nggak tentang perasaan aja, masih banyak hal penting lain yang harus diprioritaskan. Mungkin kalau misalkan ditanyain alasan kenapa aku bisa sayang sama dia, itu alasannya random ya. Kalau misalkan ada orang sayang tanpa alasan, cinta tanpa alasan, itu menurut aku sih nggak make sense gitu. Karena buat aku, orang sayang karena ada sesuatu gitu, ada sesuatu di diri dia. Contohnya, dia itu ulang tahunnya sama om aku yang sering aku panggil papa pertama. Setiap dia nasihatin aku, nasihat itu tuh selalu langsung masuk ke aku, dan nggak tahu gimana caranya aku bisa nangis sendiri, mungkin kayak gitu ya kesamaannya. Terus yang kedua, dia itu nggak memberikan aku berlian, tapi dia ngasih aku gimana caranya untuk menjadi berlian. Contohnya itu kayak yang pertama, mungkin dia nggak ngasih barang atau nggak ngasih apa, tapi dia itu ngasih pelajaran banyak hal positif yang jujur aku dapat dari dia. Kayak, kamu harus fokus, gimana kok ini nggak selesai apa segala macam. Di balik itu tuh mungkin dia pura-pura aja nggak tahu, tapi sebenarnya dia tahu gitu. Dan terima kasih banyak, sampai akhirnya aku ngerasa yang, oh ternyata tuh sayang sama Allah tuh ada hasilnya, dan ini hasilnya. Terus kata-kata yang selalu aku ingat dari dia dan selalu aku belajar banget dari dia itu fokus sama diri sendiri yang pertama. Terus juga aku sempat tanya sama dia, aku harus gimana sih, kataku gitu kan. Tapi jawaban dia cuma begini, kamu gak harus gimana-gimana, jalanin aja, fokus sama karir, fokus belajar, raih apa yang belum kamu pengen raih. Makasih banyak, dan kita tetap temenan walaupun udah gak ada perasaan. Buat teman-teman yang mau baca buku ini, semoga bisa menginspirasi kalian, bisa nemenin kalian pas waktu galau. Karena memang selama aku nulis buku ini tuh ada up and down-nya, kadang ada senengnya, kadang ada sedihnya, tapi pure ini tentang perasaan. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngomongin tentang perasaan, ini adalah buku yang paling pas buat kalian. Dan aku sih niatnya cuman ingin menginspirasi kalian kalau misalkan galau itu nggak sendirian, karena di dunia ini yang galau itu bukan cuma kalian. Dan kalau misalkan kalian itu galaulah dengan cara yang tepat. Misalkan nulis buku, jadi jadinya karya. Jadi kalau misalkan kalian sedih, itu sedih pun ada hasilnya gitu. Apalagi kalau misalkan kalian bahagia, pasti hasilnya bakalan naik terus. Jadi segitu aja bedah buku dari aku nggak bisa lama-lama, nggak bisa ngasih penjelasan yang lebih, karena aku pengen kalian baca sendiri dari buku ini. Dan ini buku limited edition, aku nggak nerbitin banyak, aku nggak cetak banyak, cuman beberapa pieces. Dan ini juga tinggal 50% di aku, dan aku sendiri yang jual. Kalian bisa langsung direct DM ke IG aku, nanti kita bakalan tukeran kontak buat beli buku ini. Terus sekian aja. Makasih buat kalian yang selalu nonton YouTube aku. Dan kalau misalkan kalian baik hati, dan aku tahu kalian baik hati, please subscribe, like, dan komen. See you on my next video. Bye bye.